Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita kembali dalam PA online minggu ini. Mari kita persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu setia, yang selalu mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami rindu untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Biarlah tuntun kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita hingga sebentar lagi ya, kita akan memasuki penghujung tahun. Nah, sepanjang tahun 2025 ini, kita telah belajar menghidupi firman Tuhan dengan tema bertumbuh ke arah Kristus. Nah, saat kita berbicara pertumbuhan, misalkan di dalam bisnis atau pekerjaan, tentu berkaitan dengan toko yang semakin besar, jualan atau produk yang semakin dikenal banyak orang, atau mungkin memiliki lebih banyak lagi pegawai. Nah, namun demikian, pertumbuhan rohani tidak selalu nampak dalam tanda kutip cemerlang seperti pertumbuhan jasmani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani level atas, yakni hamba Tuhan. Istilah ini bukan merujuk pada pendeta atau penginjil saja, tetapi sebuah panggilan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mendekati bulan kelahiran Tuhan Yesus, bulan Desember sebentar lagi. Kita akan melihat sosok yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-38. Ayat yang sering kita dengar di bulan-bulan Natal ya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di sini kita melihat dari sekian banyak orang, Maria mendapat kasih karunia Allah. Dan dia terpilih untuk melahirkan juru selamat dunia. Nah, apa karakter Maria sebagai hamba Tuhan yang menarik hati Tuhan sehingga memberikan karunia-Nya kepada Maria? Yang pertama adalah seorang yang memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan. Salah satu karakter yang menarik hati Tuhan ini adalah pribadi Maria yang memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Pada pertemuan pertama Maria dengan malaikat, ayat yang kita baca tadi, untuk pertama kalinya Maria mengetahui rencana Allah. Namun tanpa ragu ia meresponi firman Tuhan, meresponi malaikat dengan menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan dan siap untuk melakukan perkataan malaikat atau firman Allah yang datang kepadanya. Di sana ada kata sesungguhnya, sebuah penekanan, kemudian jadilah, sebuah kerelaan. Nah, kerinduan Maria ini melakukan kehendak Tuhan sangat tercermin dari pernyataan-pernyataannya tersebut tentang khususnya status dirinya sebagai hamba Tuhan. Kita bandingkan dengan pernyataan malaikat bila kita baca kembali di ayat-ayat sebelumnya ya. Di Lukas yang ke-1 ayat yang ke-28, 30 dan 35. Ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian di ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kemudian loncat ke ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, pernyataan malaikat Tuhan kepada Maria sebagai seorang yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau, hai engkau yang dikaruniai. Kemudian dinaungi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kemudian ada banyak pernyataan lagi, akan melahirkan raja di atas segala raja, raja atas tahta Daud yang kerajaannya akan kekal. Nah, di setiap pernyataan malaikat ini tidak ada pernyataan yang menyebut Maria secara langsung sebagai hamba gitu ya, sebuah status yang berbeda ketika Maria menyatakan dirinya langsung lahir dari hatinya bahwa dia adalah hamba Tuhan sebagai seorang yang memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kata hamba di sini memiliki makna budak ya, atau pada masa itu orang yang secara hukum milik orang lain. Nah, milik orang lain secara sepenuhnya, bukan seperti pekerja kontrak ada masanya, tetapi milik sepenuhnya dari seseorang atau orang lain. Nah, itu adalah kata budak atau hamba yang dipakai. Nah, di sini hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri dan hidupnya dipakai untuk kehendak tuannya. Nah, dengan menggunakan kata hamba, Maria menyatakan dirinya bukan penguasa, bukan yang memilih sendiri jalan, tetapi memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Nah, pernyataannya atau respon Maria yang begitu tanggap terhadap firman Tuhan ini tentu lahir dari hatinya yang benar-benar selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian kita melihat Maria juga yang kedua adalah pribadi yang selalu terhubung dengan Tuhan. Mari kita lihat di Lukas yang ke-1. Kita maju ke ayat yang ke-46 dan 47. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Nah, selain Maria, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Kita tahu ada Samuel, Daud, Paulus, dan banyak lagi. Nah, selain menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, mereka ini seringkali juga mengungkapkan tentang jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam pujian Maria sering diungkapkan oleh Daud misalkan, yang di dalam pujian-pujiannya kepada Tuhan dia menyuruh jiwanya sendiri untuk memuliakan Tuhan, baik dalam masa kemenangan bahkan juga di dalam masa-masa ia terpuruk dan membutuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat lihat di Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Kemudian Mazmur 103 ayat yang ke-1, Mazmur 146 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Nah, di sini kata pernyataan mereka bukan sekedar menyatakan diri sebagai hamba Tuhan itu sebagai posisi yang rendah karena kerendahan hati, namun pernyataan hamba Tuhan itu sebagai deklarasi hubungan yang menyatakan identitas spiritual mereka. Saat mereka menyebut diri sebagai hamba Tuhan, misalkan Maria mengakui bahwa identitasnya atau relasi rohaninya Tuhan sebagai Tuhan atau Raja, sedangkan Maria adalah orang yang siap dipakai untuk rencana Raja di atas segala raja tersebut. Karena apa? Karena ada satu koneksi khusus, relasi khusus antara hamba Tuhan dengan Tuhan, yang ini jiwa atau hati yang selalu terhubung dengan Tuhan, yang punya koneksi khusus dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, karakter Maria adalah seorang pribadi yang selalu percaya dengan penuh keberanian. Kita maju di ayat yang ke-48, Lukas 1 ayat yang ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, pada saat Maria menaikkan pujian ini, belum ada tanda-tanda kebahagiaan sama sekali. Kita tahu bahwa alih-alih bahagia, kehamilan Maria pada saat itu justru sedang mengancam nyawanya dan masa depannya mungkin. Bahkan
bisa dikatakan banyak sampai di step-step kehidupan berikutnya pun Maria banyak belum memahami secara detail tentang rencana Allah. Ia berkata Maria menaruh perkara itu dalam hatinya, seperti itu. Mungkin Maria pada saat itu bahkan belum paham sepenuhnya tentang detail rencana Allah. Namun di dalam pujiannya Maria mendeklarasikan imannya dengan penuh keberanian. Dia berkata, bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Bukan sebagian orang, tetapi segala keturunan. Dan bukan hanya sebuah tanggung jawab, melainkan sebuah berkat berbahagia. Nah, meskipun banyak resiko di depannya, Maria tetap percaya dengan penuh keberanian. Karena apa? Karena pernyataan pertama. Karena ia tahu Tuannya, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia mengenal Tuannya, Raja segala raja yang memperhatikan, yang memegang kendali penuh atas kehidupannya. Nah, sebagai orang percaya yang dipilih di dalam Yesus menjadi hambanya, apakah kita telah memiliki hati hamba seperti Maria? Apakah kita selalu rindu melakukan kehendak Tuhan? Apakah jiwa kita selalu terhubung dengan Tuhan dan memiliki persekutuan pribadi yang erat dengannya? Apakah kita memiliki iman yang penuh keberanian karena berserah penuh pada kuasa Tuhan? Banyak pujian Natal berkata Yesus lahir di hati. Namun saudara, bukan sembarang hati, tetapi kehadiran Raja di atas segala raja hanya terjadi kepada hati seorang hamba. Ketika kita memiliki hati hamba, maka barulah Yesus hadir dalam kehidupan kita, dan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita pertumbuhan rohani penuh sehingga kehidupan kita menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dikaruniai dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh layak menjadi hamba Tuhan, sehingga kami layak menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kami bersyukur buat kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia sebagai hamba-Mu. Kami selalu rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami boleh selalu terhubung dengan Engkau sebagai Tuhan pemilik kehidupan kami. Bahkan kami terus percaya dengan penuh keberanian, bergantung dan berserah penuh menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu sebagai Tuhan kami, sebagai pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.